Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad ibn Abdillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim innahu huwas samiul basir. Sadaqallahu a'lim. Malam ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu halaman 35 di atas. Halaman 35 di atas. Kaunuhu ta'ala sami'an. Kaunuhu ta'ala sami'an. Keadaan Allah Subhanahu wa taala yang mendengar. Ini adalah melazimi sifat sama. Bila zat Allah Ta'ala itu bersifat sama, mendengar, pasti dirinya orang yang mendengar. Orang yang mendengar, yakni Allah Ta'ala sami'an. Ini berlazim-laziman lah, sama dan sami'an itu berlazim-laziman, berpasti-pastian. Bila zatnya bersifat sama, mendengar, pasti zatnya orang yang mendengar. Nah, yang mendengar namanya sami'an. Wajib Allah Subhanahu wa taala keadaannya yang mendengar. Mustahil lawannya yaitu qaulu ta'ala as-sam'a. Artinya keadaannya yang tuli itu mustahil. Dalilnya dan naklinya innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Yang lain wa kana Allahu sami'an basira. Dan adalah Allah Ta'ala Maha mendengar lagi Maha melihat. Dan pendengarannya ini takluknya, sasarannya adalah kepada semua yang ada. Apa saja yang ada didengar oleh Allah Ta'ala. Suara ada, didengarnya jelas ada. Lintasan hati ada, didengar olehnya. Lantai ini ada, didengar olehnya. Ini buku ini ada, didengar olehnya. Nah, adapun sama kita ini takluknya itu suaranya. Yang kita dengarnya suara. Nah, adapun Allah Subhanahu wa taala samanya itu takluknya adalah kepada semua yang ada. Wa sam'uhu ta'ala yata'alaku bikullil mawjudat. Dan pendengaran Allah Ta'ala itu sasarannya kepada semua yang ada. Apakah suara atau bukan suara, didengar olehnya. Tentang kaifiat, cara yang mendengar yang bukan suara ini tidak dapat diketahui kita. Bagaimana Allah mendengar akan buku ini? Nah, ini akal kita
tidak bisa berpikir lah. Itu kita sami'na wa ata'na saja. Kita menyerah atau memikirkan kita bahwa kita wajib beriman bahwa pendengarannya itu sasarannya kepada semua yang ada. Apa saja barang yang ada, apakah suara atau bukan suara, didengar oleh Allah Ta'ala. Dan dia mendengar bukan dengan telinga, dia dengan pendengarannya yang sempurna. Dan tidak ada yang mendinding akan pendengarannya itu. Nah maka itu Allah Ta'ala itu tidak bisa didatangi oleh tuli, oleh saliwangan ada. Karena yang mendengar bukan dengan telinga, tapi dengan pendengarannya yang sangat sempurna. Dan pendengarnya itu ada sama-sama nampak inkisab tam, terbuka dengan sempurna mendengar. Apa yang kita ucapkan, yang kita perbuat, didengarnya, diketahuinya, dan dilihatnya. Tambah lagi ada catatannya, yakni rakib atid ditugaskan untuk mencatat amal-amal yang kita lakukan. Nanti ketika di pengadilan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah kunci akan mulut kita ini. Tangan bicara dan kaki jadi saksi. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu ya'malun. Hari ini yakni kiamat, kami kunci akan mulut mereka. Bicara kepada kami oleh tangan mereka, disaksi kepada kami kaki mereka atas apa yang dahulu mereka lakukan. Tambah ada catatannya, tambah Allah tahu lagi, Allah melihat. Maka kita tidak bisa menghujah akan Allah Ta'ala, pasti kalah kita. Jadi Allah mustahil tulis, karena Allah mendengar bukan dengan telinga dan bukan dengan bidang telinga, tapi dengan pendengarannya yang sangat nampak. Dari akli dan nakli seperti Tuhan bersifat sama yang kita bahas dulu. Jika seandainya Allah itu tulis lah, tentu dia baharu. Jika dia baharu, pasti tidak ada alam ini. Sekuat apapun yang baharu ini tidak bisa menjadikan alam yang sangat luas ini. Nah, berarti Allah itu adalah mendengar. Itu secara akal lah. Secara nakal kan banyak Quran yang menyatakan Allah itu mendengar. Innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Di Nabi kita pernah melihat sahabat berdoa, nyaring berdoa. Lalu Nabi kita menegur, irba'u ala anfusikum, kasihani diri kalian. Nyaring berdoa, payat gitu, batuk gitu. Baca Nabi kita, sesungguhnya kamu tidaklah memanggil akan orang yang tuli, tapi dia adalah mendengar. Bila berdoa itu nyaring banget lah, itu kurang adab dengan Allah Ta'ala. Seakan-akan beretikat Allah tuli. Cuma harunum dengan doa harunum lah. Tidak paham orang mendengar. Nah sekiranya orang mendengar doa kita itu, mun saurangan ya si harunum berdoa. Jadi orang mendengar. Bila ada suaranya kau mengaminkan dan kamu kan isi doa kita itu.
Jadi ada bagus orang berhalulung ada bagus. Itu seakan-akan lah beretikat alat tuli. Seakan-akan lah alat itu mau mendengar. Ini dari teguran Nabi kita itu, maka dijadikan dalil bahwa berdoa itu jangan terlalu nyaring, sederhana aja suara kita. Yang ada berdoa itu adalah adamul itnab, tidak panjang, dan awal doa puji Allah Ta'ala, baca salawat seperti Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Akhir doa tutup dengan salawat dan puji-pujian, wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin. Ini adab doa secara umum lah. Ini ada pencualian kena orang yang sudah dekat dengan Allah itu ada perlu lagi. Nah ada adab doa tuh, ada perlu lagi. Ini secara umum lah. Doa itu ada adab-adab. Ada mu'itnab, tidak panjang. Kemudian lagi jangan terlalu nyaring dalam berdoa itu. Dan awal doa puji Allah Ta'ala dan salawat. Akhir doa salawat dan puji Allah Ta'ala. Itu adab dalam berdoa. Bila panjang doa kita itulah, perhatikanlah maknanya. Itu boleh-boleh kayak maknanya. Singkat aja. Jawa minal kalim namanya. Kita mengajarkan doa itu singkat tapi padat maknanya. Nah, seperti Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Atau Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu lafaznya singkat tapi maknanya luas. Ya khutbah Jumat lah, ini terlalu panjang, singkat aja, lebih padat. Karena kada alim, orang khutbah Jumat itu ada alim. Nah alim itu mengaji kayaknya, ngaji istilah. Nah, khutbah Jumat itu Nabi kita, yang artinya di antara tanda orang yang paham di agama adalah ringkas khutbahnya dan panjang sembahyangnya. Ya, yang pertama sabes, yang kedua al-ghasyiyah, kesangkan panjang. Disingkat itu khutbah itu. Bila khutbah itu panjang, ngantukan orang. Mimpi 2 kali, jangan sudah kata api-api khutbah. Panjang banget khutbah. Dulu bari mau singkat ya boleh dua orang ilir masjid itu nah singkat ya hafal orang yang banyak dicari orang. Kemudian 19 Qaulu ta'ala basiran. Tuh tinggal qaulu ta'ala tuh bisa aja langsung basirannya belum bisa. Mereka singkat itulah kalam qadirun muridun alimun hayyun sami'un basirun mutakallimun. Anda baca kaunuhu boleh juga, kaunuhu ta'ala sami'an, kaunuhu ta'ala basiran boleh juga. Kaunuhu itu artinya keadaan, kaunuhu ta'ala keadaan Allah Ta'ala, basiran yang melihat. Ini adalah melazimi sifat basar. Zat Allah itu bersifat besar, melihat dirinya pasti orang yang melihat. Nah, kita baca basirun namanya lah.
Wajib Allah Subhanahu wa taala keadaannya yang melihat. Mustahil lawannya yaitu qauluhu ta'ala a'ma, keadaannya yang buta. Kenapa Allah tidak bisa buta? Karena Allah melihat bukan dengan biji mata. Manusia dan makhluk yang lain melihat dengan mata. Kalau bisa kabur mata dan bisa buta mata. Kita manusia ini bisa mata kita rabun senja, bisa katarak, bisa men, bisa plus, bisa glaucoma, macam-macam penyakit yang datang kepada mata kita ini, yang pada akhirnya kita kurang penglihatan. Nah, adapun zat Allah Ta'ala itu melihat bukan dengan biji mata. Makanya Allah tidak bisa buta. Dan Allah melihat dengan nampak. Dan ta'aluk basar, ta'aluk sama, itu sama kepada semua yang ada. Wa basaru ta'ala ya ta'alaku bi kullil mawjudat. Dan penglihatan Allah Ta'ala itu sasarannya kepada semua yang ada. Surah ada, dilihat oleh Allah Ta'ala. Lintasan hati ada, dilihat oleh Allah Ta'ala. Bagaimana Allah melihat suara? Nah, itu kata Quran, kita mana halusi. Kita halusi, hanya kita menafikan. Allah melihat akan suara, mendengar akan suara, dan mengatakan suara. Kita bersuara, menggibah orang, Allah melihat suara kita itu, mendengar dan mengetahui. Dan penglihatan Allah ke dalam dinding kasab tam terbuka sempurna. Nah, kita ini terdinding lah. Ini di bawah lantai dia melihat kita. Karena dindingnya lantai ini, dia melihat kita. Itu juga ada melihat kita. Karena dinding oleh dinding itu, oleh pintu, oleh jendela. Nah, adapun penglihatan Allah Ta'ala itu tidak ada yang mendinding. Dia nampak melihat. Dia melihat, mendengar, mengetahui. Maka timbul takut kita kepadanya. Hendak berbuat maksiat, Allah melihat perbuatanku, mengetahui akan perbuatanku. Tambah ada catatannya. Jadi orang yang benar-benar kenal dengan Allah Ta'ala itu timbul rasa takut di hatinya. Innama yaksallaha min ibadihil ulama. Hanya yang takut kepada Allah ialah orang yang tahu, yakni orang yang kenal dengan Allah Ta'ala. Jadi tauhid ini hendaklah mulai SD belajar sudah. Jadi SD itu mestinya kan ada fakta tauhidnya lah. Di MI ada, SMP ada seharusnya. Cuma SD itu pelajarannya, kurikulumnya agama ada, SMP ada agama. Cuma agama itu di dalamnya itu bisa kisah-kisah, cerita-cerita keagamaan. Kan lebih istilah tauhid itu ada. Tapi kalau di MI ada kan, Senawiyah ada, pesantren ada. Coba kurangannya. Jadi kalau orang itu benar-benar kenal dengan Allah Ta'ala, ya paling dia berkuranglah maksiatnya kepada Allah. Mun maksum tuh ada kita nih lah, ada maksum, yang maksumnya Nabi, Rasul dan malaikat. Ya paling kadang kita berkuranglah maksiat kepada Allah. Ada remnya. Hendak curang, oh Allah melihat perbuatanmu, Allah tahu perbuatanmu, karena bersifat besar, bersifat ilmu, tahu takutannya. Hendak korupsi,
duitnya ada, nah kata kita bertauhid lah. Oh, Allah melihat perbuatanku, Allah tahu akan perbuatanku. Nah keduanya kita. Nah itulah orang yang benar-benar kenal dengan Allah. Maka timbul rasa takutnya kepada Allah. Maksum itu nabi lah, nabi, rasul dan malaikat. Arti maksum itu terjaga zahir dan batin daripada berbuat maksiat. Adakah maksiat batin? Ada maksiat batin tak? Maksiat batin maksiat yang dilakukan oleh hati. Sum'ah, ujub, takabur, dengki, suuzan, itu maksiat batin tak? Maksiat yang dilakukan oleh hati. Maksiat zahir, maksiat yang diperbuat oleh mata zahir, oleh mata, tangan, kaki, perut, kemaluan, lidah, itu maksiat zahir. Jadi terkadang maksiat batin itu dosanya lebih besar daripada maksiat zahir. Terkadang adapun wali itu mahfuz, wali adalah mahfuz tingkatannya. Arti mahfuz itu bisa berbuat dosa tapi cepat bertobat kepada Allah. Itu mahfuz lah. Tidak ada masuk. Bisa berbuat dosa tapi cepat bertobat. Dengan bertobat itu lo dosa dihapus oleh Allah Ta'ala. Ada kita nih lupa bertobat lah. Padahal tobat itu wajib hukumnya. Dengan dalil ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah taubat yang sebenarnya. Apa taubatnya? Yaitu menyesal, bertekad tidak mengulanginya lagi, dan berhenti. Kalau dosanya manusia minta maaf kepada orang yang bersangkutan, dimaafkannya ya sudah, Allah maafkan. Jadi bertobat itu menyesal lah. Oh tahu-tahu tak ulangi lagi, kada batal taubat yang pertama, memerlukan taubat yang lain lagi. Lain hanya ucap bertobat, nah tapi di hati niat mengulangi itu lain taubat itu. Lain taubat. Lain bertobat itu menyesal. Makanya menyabuk lah buatnya. Menyesal. Tidak wangi lagi. Baik, menyesal lah. Oh, tahu-tahu umpat lagi. Nah kan batal tuh kan dahulu tuh. Bahasa bertobat lagi. Ini bisa tahu keempat kan juga lah, karena ada kawan, atau keempat di kawan. Dirasakan kita selalu diawasi oleh Allah Ta'ala, murakabah, diintai oleh Allah Ta'ala, ditanya, dilihatnya, diketahuinya, didengarnya kita. Nah kemudian yang terakhir qauluhu ta'ala mutakalliman, keadaan Allah Subhanahu wa taala yang berkata-kata, Allah berpandir. Ini namanya kalam nafsi lah, kalam pandir yang ada pada zatnya. Pandir yang ada pada zatnya itu tidak bersuara, tidak berhuruf, tidak berawal, tidak berakhir. Itu kalam yang ada pada zatnya, namanya kalam nafsi, namanya kalam diri. Wajib Allah Ta'ala keadaannya yang berkata-kata. Mustahil lawannya yaitu Allah Ta'ala abkama, keadaan yang bisu itu mustahil. Kenapa ada bisu? Karena Allah berbicara tidak pakai lidah, tidak pakai mulut.
yang pakai kita itu yang baharu ini makhluk ini. Dari akli dan nakli ada seperti dari Tuhan bersifat kalam atau berkata-kata. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah bapander dengan Musa pander yang sempurna. Yaitu waktu Musa bermunajat di Bukit Tursina, Mesir. Di sana Musa dibukakan Allah hijab, lo mendengar akan kalam nafsi Allah Ta'ala itu. Mendengar Musa. Kalam Allah nggak ada bersuara, kada boleh dengar oleh Musa. Bagaimana Musa bisa mendengar kalam yang tidak bersuara, tidak berhuruf, tidak berawal? Mudah bagi Allah. Allah bukakan hijab. Lalu Musa mendengar kalamullah itu. Nah, Musa mendengar kalamullah itu. Maka Musa lezat banget mendengarnya itu. Lezat. Kalam Allah tidak gampang. Lezat bukan main Musa mendengar. Nanti kita waktu Mi'raj ke langit sampai Sidratul Muntaha sampai mustawa dan kita mendengar kalamullah ya. Itu perintah berupa kewajiban sembahyang. Dengar gitu ya. Yang mungkin juga Nabi Muhammad bisa mendengar kalamullah itulah kalam nafsi Allah Ta'ala itu. Kita ini jika seandainya dibukakan Allah hijab mendengar, nah, bukan main lezatnya mendengar. Musa waktu pulang ke kampung, Musa potong telinga karena bila mendengar kalam manusia ini dia muntah berapa hari telah. Maka kalau manusia ini ada lebihanannya, ada lelucuannya, ada cerubuknya. Nah itu muntah Musa mendengar, bekas mendengar kalau mendengar katin lah. Benar kalau manusia ini jauh banget bedanya. Nah kalam kita ini ada hurufnya lah, ada suaranya. Ada kalam nafsi yang ada pada zat Allah itu ada bersuara, ada berhuruf, ada berawal, ada berakhir. Kayak apa? Ini kayak apa kan lagi itu? Lalu semua manusia ini kada semuanya mendengar kalam nakatim. Lalu diulahkan Allah kalam lafzi, ulahkan Allah hurufnya, itu jadi Quran lah. Quran itu kalamullah atau Quran kan? Siapa mengatakan Quran bukan kalamullah kafir. Nah Quran itu diulahkan lafaznya lah. Al-Quran alladzi naqra'uhu lahu lafzun wa hadzal lafzu lahu ma'nan wa hadzal ma'nan musawin lima yufhamu min kalamil qadim. Quran yang kita baca ada punya lafaz. Lafaznya ada punya makna dan maknanya itu sama dengan kalam yang ada pada zat Allah Ta'ala. Kalau dikatakan Quran kalamullah, bisa kita baca Quran lah. Aqimus shalah itu lafaznya lah. Pemaknanya dirikanlah salat. Nah kalam yang ada pada zatnya juga menyuruh salat. Kita baca Quran, wa atuz zakah itu lafaznya. Pemaknanya tunaikanlah zakat. Nah kalam yang ada pada zat juga menyuruh berzakat. Jika seandainya kita dibukakannya hijab, kita mendengar toh kalam yang kadim menyuruh salat, menyuruh puasa, menyuruh berbuat baik, melarang yang tidak baik. Kita mendengar, terlinding kita. Lalu diulahkan Allah kalam lafzi, yakni Quran. Jadi Quran itulah kalau kita pandang kepada tulisannya
dicetak, ada ayat, ada surah tuh baharu tuh. Kalau kita pandang kepada maknanya tuh kadim, karena maknanya itu sama dengan kalam yang ada pada zat Allah. Nah, adapun kalam yang ada pada zatnya itu tuh kadim. Kenapa Imam Ahmad? Wah, tanya oleh raja Imam Ahmad, Quran itu baharu kadim kah? Kadim Imam Ahmad. Dipukul oleh raja. Katakan Quran itu baharu kadim Imam Ahmad. Itu Imam Ahmad tahu Imam Ahmad. Bisa Imam Ahmad merinci. Cuma takutan lah dipadakan baharu musiah teretikatkan kalam yang ada pada zatnya itu baharu imam berkepiran. Imam Ahmad katakan Quran itu kadim karena beliau memandang kepada maknanya. Raja mujur juga Quran itu baharu karena raja memandang kepada tulisannya, dicetak, diperbaharui, pakai surah, pakai ayat, ada wadah akhir. Nah itu baharu. Benar kata duanya aja, Muhammad benar, raja benar juga. Imam Ahmad hati-hati lah, hati-hati. Kada wani menyatakan Quran itu baharu. Kalau tak etikatkan kalam yang ada pada jalan itu baharu. Saya beliau berinci bisa, pintar itu beliau cuma Ahmad itu mustahil mutlak. Jadi kalau kita baca Quran, maka seolah-olah kita berpander dengan Allah Ta'ala. Kalau kita baca hadis Nabi, nah seolah-olah Nabi kita ada di hadapan kita. Seolah-olah kalah. Jadi siapa ingin bermunajat kepada Allah, baca Quran. Nah, baca Quran paling afdal ibadah. Saya ibadah sembahyang. Afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Paling afdal ibadah umatku di Nabi kita adalah membaca Quran. Quran itu dibaca pakai kitab kan, pakai surat, pakai bukunya itu lebih afdal. Karena Quran dilihatnya di kepala sudah. Membaca kepala lagi, mau hafal pahala juga. Cuma tidak mendapat pahala melihatnya itu. Melatih hafalan boleh, melatih hafalan lah, kadang-kadang ada Quran kita, ada buku, melatih hafalan bisa juga. Yasin, apa lah Yasin kok? Nah lebih afdal buku kita. Nah supaya kita dapat pahala melihatnya itu. Kita kata buku itu bisa langsung capat kuntung baca Yasin. Awalamnya banyak awalamnya. Wah awal nanti akhir satu matan baca Yasin kuntung. Jadi Allah berkata-kata, dalilnya wa kallamallahu Musa takliman. Allah berpander dengan Musa pander yang sempurna. Jadi lalu Musa digelar Musa kalimullah. Musa yang pernah berpander dengan Allah Ta'ala. Itu gelar Musa lah. Musa kalimullah. Abdal Musa daripada Khidir lah. Khidir itu hilaf ulama, nabi kah atau laki yang saleh. Tapi kalau Musa itu sepakat mengatakan nabi dan rasul. Kalau Khidir hilaf ulama. Ada yang mengatakan nabi, ada yang mengatakan laki-laki yang saleh. Ini mulia juga kan? Ini mulia Musa pada Khidir. Urutan mulianya Rasul itu Nabi Muhammad dahulu, baru ulul azmi yang lain. Nah baru Nabi yang lain. Nabi kita tuh paling afdal makhluk lagi. Makhluk yang Allah jadikan surga, neraka, asu makhluk, maka lebih afdal Nabi kita. Kemudian kita bahas
Sampai sini kajian kita pada malam ini. Semoga ada manfaatnya. Salah kita mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma faqihna fid din wa ftah lana futuhal arifin wa hidna bis salihin. Allahumma akhrijna min zulmatil jahli wa akhrijna min nuril fahmi wa ftah lana abwaabal ilmi. Allahumma inna nas'aluka an tarzuqana rizqan wasi'an wa tawila wa amalan maqbula wa tijaratan lan tabura bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'iha. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.